saya akan bagikan kepada Bapak Ibu malam hari ini ya. Saya mulai dengan hal-hal yang sederhana bahwa banyak hubungan, banyak hubungan dimulai pada saat si A, siapapun si A itu bisa aja si pria, bisa aja si wanita, siapapun itu, banyak hubungan selalu dimulai karena seseorang melihat adanya kesamaan dari sebuah hubungan. Makanya lihat, konflik amat sangat jarang terjadi karena sebuah kesamaan. Karena konsekuensi logis dari sebuah konflik adalah adanya perbedaan. Makanya dalam hubungan seringkali kita cenderung terfokus pada kesamaan tanpa pernah menyadari dan mengelola perbedaan. Sejatinya faktanya, Bapak Ibu, faktanya bahwa ternyata konflik dalam pernikahan, konflik dalam mendidik anak, konflik dalam persahabatan, konflik dalam pekerjaan, itu bukan karena saya punya kesamaan dengan seseorang, bukan. Tetapi konflik seringkali terjadi, bahkan terbanyak terjadi, adalah karena munculnya hadirnya perbedaan. Nah, itu sebabnya malam hari ini, seringkali yang saya jumpai, kita itu punya keterampilan melihat kesamaan. Tapi kita nggak punya kemampuan mengelola perbedaan. Saya ulang. Banyak orang seringkali memulai sebuah hubungan karena kesukaan, karena kemampuan melihat ada kesamaan di dalam hubungan itu. Oke? Padahal faktanya, konflik nggak pernah terjadi karena seseorang punya kesamaan. Nggak pernah. Oke? Konsekuensi logis sekaligus otomatis hadirnya konflik itu karena adanya perbedaan, Bapak Ibu. Nah, sekarang malam hari ini, bagaimana cara kita mengelola perbedaan? Itulah yang menentukan kita bisa memanage konflik apa enggak. Makanya di teaser yang saya munculkan, yang Gereja ICI munculkan, pertanyaannya gini, lebih mudah mana? Saya membangun atau saya menghancurkan sebuah hubungan? Lebih gampang mana? Saya membangun hubungan atau menghancurkan hubungan? Jawabannya apa? Menghancurkan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena menghancurkan nggak dibutuhkan keahlian khusus. Gampang. Ya, menghancurkan sebuah hubungan, menghancurkan sebuah pernikahan itu nggak butuh orang kursus, nggak butuh. Hanya karena satu dua kalimat singkat, gambar diri pasangan kita bisa hancur. Hanya karena dua patah, tiga patah kata, gambar diri anak kita hancur. Kenapa? Karena memang nggak butuh keahlian khusus untuk menghancurkan sebuah hubungan. Tapi sebaliknya, membangun sebuah hubungan itu butuh upaya, butuh usaha, butuh keahlian. Oke? Nah, makanya malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang konflik. Dan malam hari ini, Bapak Ibu, kita sekaligus akan melihat kira-kira kita itu tipe apa dalam berkonflik. Ya, saya izin share screen malam hari ini, ya, dan kita akan sama-sama belajar malam hari ini, Bapak Ibu ya. Mari, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bicara tentang resolusi konflik, Bapak Ibu ya, resolusi konflik. Nah, Bapak Ibu lihat, ada riset dari The Gottman Institute dari USA. Nah, pasangan suami istri ini yaitu Gottman dan istrinya adalah orang yang sangat fokus melakukan research di area pernikahan dan keluarga. Saya membaca belasan buku-buku dari Gottman Institute ini karena di dalam buku-buku tersebut ya itu ada temuan-temuan secara faktual dan aktual terkait dengan kondisi pernikahan dan kepuasan pernikahan. Nah, yang menarik adalah Gottman Institute menyorong ada 6 faktor penentu kepuasan dalam pernikahan. Ada 6 faktor penentu kepuasan dalam sebuah hubungan. Yang pertama, mereka menemukan adalah yang namanya komunikasi yang efektif. Jadi bukan cuma berkomunikasi, tapi komunikasi yang efektif itu kayak gimana? Ya, kita seringkali berkomunikasi, tapi tidak semua orang yang berkomunikasi terkoneksi. Oke, setiap kita berkomunikasi. Tapi apakah ada jaminan semua orang suami istri yang berkomunikasi terkoneksi?
Oke, nggak semua komunikasi itu mengandung unsur koneksi. Ya, ya lalu yang kedua, nah ternyata yang kedua adalah si Gottman Institute ini menemukan faktor yang kedua dalam kepuasan sebuah pernikahan adalah kualitas intimacy. Ya, keintiman, ya, keintiman waktu, keintiman apa, sentuhan, keintiman eh, spiritual, semuanya ada di situ. Itu hal yang kedua, faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, Bapak Ibu, komitmen. Ternyata si pasangan, orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami ke istri, istri ke suami, ternyata merasakan merasakan kepuasan dalam sebuah pernikahan kalau kemudian pasangan ini memperlihatkan, menunjukkan adanya sebuah komitmen dalam sebuah hubungan. Yang keempat, nah, menarik. Gottman Institute bilang yang keempat adalah ternyata penentu kepuasan dalam pernikahan adalah kecocokan, nilai dan tujuan hidup. Oke? Nilai dan tujuan hidup. Bukankah konflik dalam pernikahan itu terjadi karena apa? Perbedaan nilai, perbedaan tujuan hidup, ya, makanya konflik berkepanjangan, ya. Kecocokan nilai dan tujuan hidup. Yang kelima, nah ini dia, ya, ini dia, ya. Yang kelima ternyata nongol dia, Bu Yani, ya, nongol dia, ya. Jadi bagus banget, ya, topik malam hari ini telah mewakili research dari 5 benua, ya, yang dilakukan oleh Gottman Institute dari ratusan negara dia teliti dari beragam ras pernikahan. Ternyata yang kelima, resolusi konflik atau manajemen konflik, dan yang terakhir adalah kesehatan mental individu, ya. Karena kita nggak menikah dengan diri kita sendiri, kan? Kita menikah dengan orang lain. Nah, keberhasilan pernikahan ditentukan oleh keberhasilan kesehatan mental masing-masing pribadi. Clear sampai situ Bapak Ibu, ya? Jadi ada 6 faktor penentu kepuasan dalam pernikahan. Saya lanjut Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, apa itu konflik? Wah, ya, kalau Anda lihat gambar, nggak ada itu. Yes and yes, nggak ada. Konflik itu nggak pernah ya and ya, gitu nggak ya. Nggak pernah ada konflik itu karena no and no, nggak pernah. Selalu konflik itu, lihat, ada disagreement di situ. Ada ketidaksetujuan. Satu yes, satu no. Bahkan satu yes, satu antara yes or no, itu konflik itu. Ya, karena nggak jelas, ya. Ya, apalagi Bapak Ibu, ya, kalau mau urusan makan. Habis ibadah hari Minggu, makan malam gitu. Pak, mau makan di mana? Wah, si Papa penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ya, si Papa jawab terserah. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Jawaban terserah itu bahkan Tuhan pun nggak sanggup menjawabnya. Ya, kenapa? Karena jawaban terserah itu nggak jelas, Bapak Ibu. Nah, konflik dimulai. Nah, apa itu konflik? Bapak Ibu, rekan-rekan. Konflik adalah, nah ini, situasi di mana, perhatikan, ini menarik. Situasi di mana terjadinya dua atau lebih keinginan. Situasi di mana terjadinya dua atau lebih kebutuhan atau tujuan yang saling bertentangan. Jadi Anda udah mulai menemukan rekam jejak konflik. Ya, ternyata rekam jejak konflik itu ada keinginan yang bertentangan, ada kebutuhan yang bertentangan, ada tujuan yang bertentangan. Makanya tujuan yang bertentangan, kebutuhan bertentangan, keinginan bertentangan. Makanya disitulah munculnya situasi konflik. Oke? Konflik bisa terjadi secara internal. Ya, malam hari ini kalau Bapak Ibu berkata gini, puji Tuhan Pak Jeffrey, puji Tuhan Pastor Jeff, sejak saya lahir baru, saya itu nggak pernah berkonflik. Bahkan saya nggak pernah berkonflik dengan Tuhan. Saya nggak pernah berkonflik dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Saya nggak pernah berkonflik dengan suami, dengan istri. Saya nggak pernah berkonflik dengan diri sendiri. Nah, berarti Anda nggak lagi sedang hidup di muka bumi. Ya, karena pada dasarnya konflik bisa saja terjadi secara internal. Dalam hal ini diri sendiri, atau juga secara eksternal. Dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan suami, dengan istri, dengan kelompok. Ya. Komsel berkonflik nggak? Berkonflik. Ya. Tim kepemimpinan di gereja lokal berkonflik. Berkonflik. Gitu ya. Ya, pokoknya yang Anda temui manusia, orang, pasti berkonflik. Ya.
Oke, nah malam hari ini jadi ada keinginan, ada kebutuhan, ada tujuan yang saling bertentangan. Disitulah konflik dimulai. Nah, sekarang Bapak Ibu. Nah, saya tulis ini. Bagus banget. Ya, kabar baik buat kita yang seringkali berkonflik. Ya, berkonflik sebetulnya adalah tanda bahwa kita melakukan interaksi dengan pasangan kita. Setuju nggak? Ya, jadi kabar baiknya, Bapak Ibu rekan-rekan, konflik itu sebetulnya tanda bahwa saya itu lagi terkoneksi dengan pasangan saya. Konflik itu pertanda sehat bahwa saya lagi berinteraksi dengan pasangan saya. Oke? Jadi kalau Anda ketemu dengan seseorang, lalu seorang itu bilang ini, saya nggak pernah konflik dengan pasangan saya. Nah, berarti setiap hari pasangannya tinggal di rumah A, dia tinggal di rumah B. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang yang melakukan interaksi pasti ada konflik. Minimal tadi udah berkonflik loh. Saya tanpa saya sadari, saya ngomong di mute, termute, gitu ya. Itu udah berkonflik loh Bapak Ibu ya. Ya bayangkan, acara baru aja dimulai, panitia udah konflik dengan saya loh. Bayangkan loh, udah panjang lebar ngomong ngoceh gitu ya. Di mute ternyata ya, dan saya yang ke mute gitu ya, saya yang nggak unmute gitu ya. Sama, di menit-menit awal tadi Pak Rizal berkonflik juga loh. Udah dipanggil Bu Yani gitu, aduh dipanggil Pak, siapa tadi? Silakan Pak Rizal berdoa, Pak Rizal, Pak Rizal. Ternyata kita kan nggak tahu coba. Pak Rizal lagi sibuk nyari mute-nya di mana gitu ya. Itu konflik loh, udah konflik loh. Ya, ya udah konflik pasti. Nah, itu artinya apa? Konflik sebetulnya dalam kehidupan tanda saya berinteraksi dengan pasangan saya. Oke, yang setuju katakan amin ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kabar baiknya Anda sehat-sehat aja. Ya, ya. Karena kalau Anda nggak pernah berkonflik, coba anak nggak pernah berkonflik dengan orang tua, ya berarti nggak ada interaksi. Oke? Suami nggak pernah konflik dengan istri, ya berarti nggak pernah ada interaksi. Ya. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya lanjut Bapak Ibu ya. Wow, kelihatan dari Zoom saya ini kalau saya ngelihat udah ada yang senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu ya. Kelihatannya bahagia banget gitu ya. Apalagi saya ngelihat ada beberapa orang yang hadir dengan istrinya, udah saling tatap-tatapan gitu ya. Ya, tatapan aja bisa menghasilkan konflik loh. Karena tatapan itu bentuk interaksi loh. Ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu lihat. Nah, sekarang kita lihat apa sumber-sumber konflik dalam pernikahan? Oke, apa sumber-sumber konflik dalam sebuah keluarga? Ya, ya, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, nah, Bapak Ibu tahu nggak? Hati-hati dengan ekspektasi. Ya, ekspektasi hati-hati. Kenapa? Karena seringkali harapan yang tidak tercapai itu jadinya H2C namanya. Ya, harap-harap cemas. Ya, sumber konflik itu gini, karena ada sebuah ekspektasi saya kepada istri yang nggak tercapai. Kebayang Bapak Ibu, beberapa dari Anda malam hari ini, Anda sedang lelah dengan pernikahanmu. Kenapa? 20 tahun nikah, 15 tahun nikah, 15 bulan nikah, ada beberapa ekspektasi yang Anda pasang, yang Anda taruh, Anda letakkan, nggak terpenuhi sampai hari ini. Bahkan ada beberapa orang yang bertanya sama saya, Pastor Jeff, gimana kalau kemudian eh, harapan saya nggak terpenuhi? Nah, saya bilang, ditunggu aja sampai terpenuhi. Sudah, udah berapa lama saya tanya? 15 tahun. Ah, baru 15 tahun. Kamu pingin usia pernikahanmu berapa? Kan ada kawin kawin perak 25 tahun, kawin emas 50 tahun. Kawin apa lagi? Pernikahan diamond 75 tahun. Ya, 100 tahun pernikahan mustahil gitu ya. Ya, gitu. Kita punya harapan-harapan yang nggak tercapai. Itu sumber konflik loh. Kita memaksa pasangan kita memenuhi ekspektasi kita. Kebayang nggak kalau Tuhan selalu memaksa ekspektasinya kepada kita? Ya, nggak ada yang paling layak malam hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, apa coba? Relasi dengan keluarga asal. Wah, ini. Ya, ya, ini kelihatan dari wajah ini. Kelihatannya ada yang di bagian ini. Ya, nomor satu puji Tuhan lewat centang, no, tetot gitu ya. Begitu yang kedua, waduh, relasi dengan keluarga asal.
itu sumber konflik ya. Waduh, hadirnya mertua ya dalam kehidupan, hadirnya keluarga asal yang ikut campur ya. Dia mulai ikut campur itu sampai campur-campur gitu ya. Mulai dari campur sari ada dia, campur aduk ada, ganda campuran juga ada. Pokoknya masuk semua ya. Itu sumber konflik loh Bapak Ibu. Apalagi yang ketiga. Nah, ini pengasuhan anak. Si papa berkata gini, anak dapat nilai jelek nggak apa-apa. It's okay. Bukankah kehidupan adalah perjalanan? Pakai ayat bahkan. Ya, sementara si mama, itu mama prestasi. Karena didikan pola asuh keluarga asal, bahwa di hidup ini, kalau kamu mau dihargai, mesti berprestasi. Nah, kebetulan, papanya kalau kuliah, S1, yang tadinya 4 tahun, dibikin 2 kali lipat, 8 tahun. Ya, lulusnya S1 beneran, S1 pangkat 2, ya, ya, 4 kali 2 8 tahun, lulus. Sementara istrinya, karena fokus pada pengejaran prestasi, karena pola asuh mama piala, ibu prestasi, yang tadinya 4 tahun S1, dia buat 2 tahun, Bapak Ibu. Ya, lalu nikah, Bapak Ibu, punya anak. Pengasuhan anak konflik. Apalagi, Bapak Ibu? Fungsi dan peran dalam keluarga. Suami yang nggak berfungsi, pria-pria yang mandul secara fungsi. Segala sesuatunya istri ambil alih, dia take over. Jawaban penuh hikmat suami yang nggak penuh hikmat sebenarnya, gitu. Setiap kali ditanya apa saja, jawabannya template. Tahu jawaban template? Terserah. Mau makan apa? Terserah. Mau kemana? Terserah. Pokoknya nggak ada jawaban lain. Jawabannya semua template. Saking template-nya, sampai istrinya nggak pernah bertanya sama suaminya, dan istrinya bertanya sama Tuhan. Ya, gitu. Kenapa? Karena fungsi dan peran dalam keluarga. Oke? Nah, apalagi Bapak Ibu? Kondisi keuangan yang nggak stabil itu sumber konflik. Oke? Orang selalu berkata gini, "Eh, manusia, eh, uang itu bukan segalanya." Saya setuju. Tapi masalahnya, segalanya butuh uang. Ya, 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 ya. Saya setuju, Bapak Ibu, kondisi keuangan yang tidak stabil. Ya, kemudian ada konflik di situ. Ya, gaya hidup, ya, di situ masuk. Apalagi kebiasaan yang berbeda. Bayangkan, pencet odol aja konflik. Ya, ya, kalau suami kalau pencet odol itu kayak baca Alkitab. Mesti urut dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dia pencet dari bawah, Bapak Ibu. Pencet pelan-pelan, ya, penuh pengurapan, Bapak Ibu ya. Ya, tiba-tiba udah rapi dari bawah, istrinya sebelum bobo sikat gigi besok pagi, suaminya ngeliat, loh, kok pencetnya dari tengah? Bayangkan, nggak baca perjanjian lama, langsung lompat kitab Wahyu. Bayangkan, konflik lagi Bapak Ibu ya. Ya, kebiasaan yang berbeda, itu konflik Bapak Ibu. Apalagi coba, tekanan pekerjaan. Ya, tekanan pekerjaan seringkali membuat banyak pernikahan mengalami problem. Tekanan pernikahan membuat, tekanan pekerjaan membuat hubungan pernikahan menjadi problem yang rumit dan kusut. Apalagi yang terakhir, perbedaan personality. Ya, perbedaan personality. Si suami orang stabil, istri orang dominan. Bayangkan Bapak Ibu. Suami orang stabil benar-benar dalam Tuhan kita bersaudara, Bapak Ibu. Ya, ya, penuh dengan empati, penuh dengan ekspresi kasih. Segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pokoknya ayat hafalannya orang stabil. Ya, ya. Sementara ayat hafalan orang dominan apa? Tuhan bergerak maju, ya. Tuhan berprogres. Tuhan kita adalah Tuhan yang maju, Tuhan yang bergerak. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, satu aku ingin tetap di sini, satunya aku mau di sana. Bayangkan Bapak Ibu ya, konflik lagi Bapak Ibu ya. Ya. Oke ya Bapak Ibu ya, lihat ya, teman-teman lihat sumber-sumber konflik. Kira-kira coba dari berapa ini? 8 sumber konflik, kira-kira Anda centang yang mana? Kira-kira Bapak Ibu. Ya, ya, udah ada yang pertama, Anda dengar langsung centang satu. Bahkan beberapa dari Anda mungkin nggak mau rugi. 8-8-nya dicentang. Ya, ya, sumber-sumber konflik. Nah, sekarang Bapak Ibu. Oke, kita masuk dulu di pengisian kuesioner ya. Kita masuk di pengisian kuesioner ya. Saya mau tutup dulu ini Bapak Ibu ya. Saya stop share. Saya akan munculkan kuesioner. Berharap Bapak Ibu bisa siapkan kertas paling durasi
5-7 menit aja, Bu Yani ya. Jadi eh, kita akan mengisi ya. Saya akan munculkan. Udah siap? Siapkan alat tulis, kertas, dan pulpen, pensil, atau bisa juga handphone juga bisa ya. Karena Anda tinggal menuangkan jawabannya saja ya. Baik, izinkan saya menunjukkan kuesionernya. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya siapkan. Oke ya, jadi Bapak Ibu coba lihat kuesioner resolusi konflik pernikahan. Pertanyaannya gampang, Anda tinggal tentukan ya. Jadi Bapak Ibu tolong tulis di situ di kertas Anda kuesioner A, nomor 1 3, nomor 2 2, nomor 3 5, nomor 4 1, nomor 5 2. Oke ya. Satu itu ada skalanya Bapak Ibu ya. Bacalah setiap pernyataan dan pilih jawaban sesuai dengan keadaan Anda. Satu, sangat tidak setuju. Dua, tidak setuju. Tiga, netral. Empat, setuju. Lima, sangat setuju. Berharap Bapak Ibu jangan jawab netral semua ya. Ya, kalau Bapak Ibu netral semua ya nggak usah ngisi kuesioner Bapak Ibu ya. Ya, oke ya, Bapak Ibu silakan. Anda bisa foto kuesioner ini atau screenshot, boleh ya. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu. Oke. Silakan. Kuesioner A, misalnya Bapak Ibu ya. Nomor satu, A1. Saya berusaha mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Oke, misalnya gini, sangat setuju. Wah, Anda centang 5. Oke, misalnya nomor satu tulis 5. Nomor 2, A2. Kami berdiskusi sampai menemukan jalan tengah yang adil. A2. Jadi nomor 2, 2. Nomor 3 4. Nomor 4 3. Nomor 5 1. Nah, jadi habis itu Bapak Ibu, jawaban Anda total berapa jumlahnya, angkanya. Oke ya, simple banget. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu. Menjawabnya spontan aja, Bapak Ibu. Nggak perlu doa dan puasa, nggak perlu. Langsung aja. Ya, ya, nggak perlu tanya Tuhan juga, ya, spontan aja. Ya, sudah 5 soal pertama. Ya, ada Paul dan Melody. Ada Paul Melody. Ya, kalau ngelihat jumlah peserta kelihatannya banyak cewek ya, banyak ibu-ibu, banyak istri-istri, kelihatannya istri yang lebih fokus menyelesaikan konflik ya daripada bapak-bapak ya. Ya, ya, ya. Udah Bapak Ibu? Di dunia ini banyak banyakkan perempuan, Pastor. Oh gitu ya. Pak Rizal. Ya, mewakili ribuan pria jawabannya. Baik, baik. Saya geser ya Bapak Ibu boleh? Sekarang kita ke B1 sampai B5 atau B6 sampai B10. Silakan Bapak Ibu. Sekali lagi, makasih Bapak Ibu, rekan-rekan yang udah buka kamera, menolong banget, makasih. Udah, B6 sampai 10, jangan lupa Bapak Ibu total ya. Bapak Ibu total, jangan lupa. Saya boleh next, Bapak Ibu. Bisa kasih emoticon di Zoom Bapak Ibu, supaya bisa lanjut. Bisa ya? Oke, baik. Saya lanjut, kuesioner C, silakan. Saya langsung tampilkan C dan D, silakan. Saya appreciate banget buat Bapak Ibu yang malam hari ini hadir. Suami istri ikut bersama-sama ya.
Oke, C 11 sampai 15 di total, lalu D 16 sampai 20 di total. Oke, saya lanjut yang terakhir, kuesioner E. Silakan, Bapak Ibu. Jawab sejujur-jujurnya ya, Bapak Ibu ya. Pastor Jeffrey, Ya, Pak Rizal. awal-awal nilainya tinggi-tinggi, tambah terakhir tambah turun. Nggak apa-apa, Pak Rizal. Ya, nggak apa-apa. Ya, udah semua, Bapak Ibu? Finish? Saya lihat dulu apa. Oke, finish ya, Bapak Ibu ya. Udah semua sekarang, Bapak Ibu. Saya minta tolong saya close dulu, ya. Udah ya. Bapak Ibu tolong, Bapak Ibu total, ya total. Silakan di total, ya sudah. Oke, kalau sudah di total, ya Bapak Ibu lihat, ya angka tertinggi, total angka tertinggi, ya Bapak Ibu lihat. Oke, Bapak Ibu lihat. Oke, saya lanjut dulu ke materi karena waktu saya tersisa 10 sampai 12 menit ke depan ya. Nanti kita akan bahas secara mendalam lebih detail di Q&A. Jadi Bapak Ibu saya berharap manfaatkan waktu ini untuk kita Q&A Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjut kembali ke slide ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan pandu Bapak Ibu melihat ya. Bapak Ibu melihat dari isian Bapak Ibu ada penjelasan singkatnya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Kuesioner A, B, C, D, dan E. Itu adalah tipe Anda menyelesaikan konflik. Atau tipe Anda dalam berkonflik. Oke? Kuesioner A itu tipe kolaborasi. Kuesioner B, kompromi. Kuesioner C, menghindar. Kuesioner D, akomodasi. Kuesioner E, kompetisi. Oke? A, B, C, D, dan E. Oke? Saya mau ke Pak Epafras dulu. Ya. Ayo Pak Pras, kira-kira tertingginya di A, B, C, D, E yang mana? Kolaborasi, Kolaborasi. Wow. kolaborasi. By the way, udah punya pasangan ya? Sudah. Udah. Oke, kolaborasi nanti uh, minta kalau istri juga ikut join bisa diminta untuk mengerjakannya ya. Saya pindah sebentar. Makasih Pak Epafras. Ya, saya ke Paul dan Melody. Bisa bantu saya, Paul dan Melody. Ya, bisa bantu saya. Ya. Oke, Paul, bisa di-mute, unmute. Nah, oke. Oke, Paul, ada di tertingginya di A, B, C atau D ya? Di B. Di B, kompromi. Wow. Kalau melodi? A. Oke ya, di A. Thank you, thank you. Baik, saya akan segera karena waktu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saya kasih interpretasi ringan yang simple ya. Saya nggak punya waktu untuk konseling one on one ya, karena ada 210 partisipan. Wow, banyak banget ya. Ya, 210 partisipan. Ya, kalau datang suami istri ada 400-an lebih gitu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu lihat interpretasi simpelnya, Bapak Ibu. Kalau skor tinggi pada kolaborasi dan kompromi, itu artinya
konflik Anda konflik yang sehat. Oke? Nah, tadi bagus banget tuh. Pas saya tunjuk pas tuh, mewakili ya, nggak sengaja. Paul kompromi. Oke, sementara Melodi kolaborasi. Nah, ya. Jadi indikatornya sejatinya sebenarnya ya, itu indikator sebuah konflik yang sehat, ya. Gimana kalau skor tinggi pada menghindar dan kompetisi? Wah, oke. Berpotensi merusak hubungan jika dominan. Misalnya, termasuk ini dalam diri satu orang, misalnya ya saya kasih contoh. Bisa saja Paulnya, ambil contoh ya, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Paulnya menghindar, melodinya kompetisi. Nah, itu bisa konflik tuh. Atau di dalam diri satu orang ada dua-duanya. Bayang? Menghindar dan kompetisi. Tertinggi, dua tertinggi teratas. Paham ya Bapak Ibu ya, cara membacanya ya, paham ya? Oke? Jadi kalau skor tinggi itu si suami kolaborasi, si istri kompromi, nah itu strateginya sehat konfliknya. Atau di dalam diri satu orang, satu kolaborasi dan kompromi, satunya enggak. Nah, itu nanti saya bahas ya. Ya, saya nggak mau jawab sekarang karena waktu dulu ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, skor tertingginya ada pada akomodasi. Artinya apa? Dua-duanya akomodasi. Bisa positif. Kenapa positif? Karena sama-sama saling berupaya mengakomodir permintaan pasangan. Karena dua-duanya berupaya, maaf. Karena dua-duanya berupaya untuk saling memenuhi. Nah, tapi masalahnya adalah skor tinggi pada akomodasi itu beresiko jika hanya sepihak. Oke? Jadi misalnya gini, si A sebagai istri ya sangat akomodatif, ya ngalah terus. Nah, si B suaminya nggak menyadari itu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, nggak menyadari itu. Misalnya suaminya kompetisi. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu kira-kira sumber konfliknya? Ya, dapat gambarannya ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini interpretasi ringannya. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, rekan-rekan, saya akan masuk pada dua slide terakhir dan saya akan selesai. Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan pertajam di Q&A ya, Bu Yani ya. Ya, baik ya. Minimal Bapak Ibu udah dapat gambarannya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, saya lanjut. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, ini temuan ya. Jadi kuesioner tadi ada ceritanya, ada sejarahnya. Penemunya adalah Thomas dan Kilman ya. Tahun 1974 si Thomas dan Kilman ini melakukan sebuah studi ya, mereka melakukan sebuah research dan mereka menemukan bahwa bagaimana seseorang itu menghandle konflik dalam pekerjaan bisa, konflik dalam pernikahan bisa. Nah, mereka menemukan ada 5 common styles. Mereka menemukan ada 5 style, 5 gaya orang berkonflik. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Ya, ini ada asertif, Bapak Ibu lihat. Ya, saya tunjukkan. Maaf ya. Bentar. Dan saya sebentar. Ini gaya asertif Bapak Ibu ya, sorry. Ini gaya asertif Bapak Ibu lihat nih, asertif. Oke. Ini kooperatif. Oke, ini kooperatif. Ini low, ini high, ya. Jadi yang competing ya, yang tadi competing, yang kompetisi itu asertifnya tinggi, oke, kooperatifnya rendah. Nanti saya akan jelaskan singkat ya. Oke, lalu yang kolaborasi itu kooperatifnya tinggi, asertifnya tinggi. Kebayang Bapak Ibu sampai sini ya. Lalu yang avoiding, menghindar, itu kooperatifnya rendah, asertifnya juga rendah. Kalau accommodating, kooperatifnya tinggi, high, tapi asertifnya rendah. Nah, compromising itu ada di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Nggak terlalu kuat high-nya, kooperatif high-nya, tapi nggak terlalu lemah juga low-nya. Sebaliknya asertifnya juga. Oke ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, rekan-rekan, ya, memudahkannya itu seperti ini. Maaf, ini kelok.
Memudahkannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, lihat ya. Asertif itu mengukur seberapa besar tingkat seseorang mengutamakan dirinya dalam situasi konflik. Oke? Jadi dia mengutamakan dirinya, sementara kooperatif mengukur seberapa besar tingkat seseorang mengutamakan orang lain, pasangannya dalam situasi konflik, gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu ya? Makanya kalau asertifnya makin tinggi, kooperatifnya makin tinggi, nah ini, itu adalah kolaborasi di situ. Oke? Tapi asertifnya rendah, kooperatifnya tinggi, itu accommodating. Oke ya, jadi asertif itu mengukur seberapa besar tingkat seseorang mengutamakan dirinya dalam situasi konflik. Sementara kooperatif adalah mengukur seberapa besar tingkat seseorang mengutamakan pasangannya dalam berkonflik. Oke, dengan cepat ya saya uraikan dengan cepat, cenderung ya orang-orang yang accommodating ya, pasangan-pasangan suami-suami atau istri-istri yang punya hasil assessment tadi accommodating cenderung punya kekuatan yaitu cenderung mereka akan punya kemampuan untuk apa? Mengurangi kemungkinan-kemungkinan buruk ya. Mereka akan punya apa? Kemampuan untuk cenderung mengupayakan hubungan tetap terjaga. Makanya biasanya orang-orang accommodating ya seperti ini Bapak Ibu ya, accommodating di sini ya, yang kooperatif ya, kuat dan asertif rendah itu ya, punya kekuatan di situ. Kelemahannya apa? Kelemahannya apa? Nah, ini cenderung kalau asertifnya rendah, kooperatifnya tinggi, accommodating itu memupuk kekecewaan ya. Pihak yang lebih lemah cenderung merasa atau menjadi tereksploitasi ya karena asertifnya rendah. Kebayang Bapak Ibu sampai situ ya? Nah, hati-hati buat Anda yang hasil tesnya itu accommodating. Lalu kaitannya avoiding ya. Avoiding, asertif rendah, kooperatif rendah. Menghindar, apa kekuatannya? Nah, biasanya cenderung suami yang avoiding itu atau istri yang avoiding itu cenderung tidak memperuncing masalah. Ya, mereka menunda soalan. Itu kekuatannya. Ya, sementara kelemahannya apa? Ya, masalah nggak terselesaikan. Kenapa? Karena suka menghindar. Oke? Suka menghindar. Nah, kalau collaborating, ya Bapak Ibu lihat yang kanan atas, apa kekuatannya orang-orang collaborating, pasangan-pasangan collaborating? Kekuatannya apa? Cenderung memunculkan, karena dia asertif tinggi, kooperatif tinggi, memunculkan dan memupuk, apa namanya, memupuk rasa saling percaya. Ya, mereka menjaga hubungan pernikahan yang positif. Ya, mereka cenderung pasangan-pasangan yang membangun komitmen jangka panjang. Sementara kelemahannya apa? Nah, karena kolaborasi itu cenderung kelemahannya apa? Memakan waktu yang lama. Ya, membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Kenapa? Karena saling di situ. Oke? Ya. Nah, kalau kalau kaitannya dengan competing gimana? Ya, competing. Ya, kiri atas. Kekuatannya apa? Nah, competing itu, suami-suami yang competing itu cenderung orientasinya tujuan, cepat bertindak. Makanya suami-suami yang ada di area competing itu pembuat keputusan yang cepat. Nah, cuman ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Memancing penggunaan apa? Biasanya saya pernah handle orang-orang pasangan yang competing itu cenderung kelemahannya adalah kasar. Ya, Bapak Ibu ya. Eh, Gak sabaran, temperamen gitu ya. Lalu yang terakhir, compromising, Bapak Ibu yang ada di tengah-tengah kalau Anda lihat, itu kekuatannya apa? Nah, compromising itu sangat bermanfaat, berguna pada situasi konflik yang sulit dan kompleks. Ya, nggak ada solusi yang mudah, nggak ada. Cenderung kompromis. Ya, pihak-pihak yang terkait suami istri ya cenderung akan apa? Karena nggak ada solusi ya udah kompromi aja dulu. Nah, cuman kelemahannya apa, Bapak Ibu? Nggak ada pihak yang benar-benar terpuaskan. Baik suami maupun istri nggak ada yang terpuaskan. Kenapa? Ya karena memang solusinya belum tentu paling optimal. Oke? Kenapa? Karena memang nggak ada yang dipuaskan. Kenapa? Karena memang nggak ada solusinya. Belum ada solusinya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Saya minta tambahan 5 waktu 5 menit.
Oke, Bapak Ibu ya, saya akan tutup dengan hal ini, Bapak Ibu. Ini tadi saya udah bahas. Udah, Bapak Ibu ya. Oke, saya udah bahas tadi lewat lewat gambar tadi yang sebelumnya. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, saya tutup dengan bagaimana cara menyelesaikan konflik, Bapak Ibu. Saya tahu ada banyak pernikahan yang nggak mudah, ada banyak kondisi pernikahan yang sulit hari-hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Gimana cara menyelesaikan konflik menurut Alkitab? Saya mengambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 18 sampai 21. Bapak Ibu rekan-rekan bisa membacanya sendiri di rumah, Roma pasal 12 ayat 18 sampai 21 ya. Oke. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu ingat ayatnya adalah yang ayat 18 itu, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu. Oke, hal yang pertama, sebentar. Ngelek dia, Bapak Ibu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, oke, yang pertama, rendahkan diri. Buat malam hari ini, Bapak Ibu yang mengalami konflik berkepanjangan, nggak ada cara lain selain Anda belajar rendahkan dirimu, suami kepada istri, istri kepada suami. Seperti Kristus di atas kayu salib, dia putuskan merendahkan diri. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, merendahkan diri itu adalah keputusan, bukan perasaan suka nggak suka, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kehambaan itu merendahkan diri, itu keputusan sebuah pilihan gaya hidup. Nah, ada begitu banyak pernikahan sulit karena nggak ada yang mau merendahkan diri. Dua-duanya pingin menang. Rendahkan diri, Bapak Ibu. Oke? Yang kedua, belajar fokus pada inti atau akar masalah. Oke? Karena perbedaan itu ada akarnya. Nah, Bapak Ibu belajar perhatikan, kita mesti belajar perhatikan, apa sih inti atau akar masalah konflik saya itu ada di mana? Anda mesti menemukan akarnya. Jangan lihat manifestasinya. Oke, jangan lihat. Pokoknya setiap kali pulang kantor, sampai di rumah, istri marah-marah. Nah, Anda mesti menemukan akar masalahnya. Kenapa istri marah-marah? Nah, ternyata setelah pulang kantor Anda seharian di luar, sampai di rumah pegang handphone. Gak pernah punya waktu dengan anak dan istri. Nah, yang Anda tangkap apa? Yang Anda tangkap sebagai suami. Pokoknya setiap saya pulang kantor mesti marah-marah. Nah, Anda salah melihat akar masalah. Oke, Bapak Ibu ya, bayangkan ya. Yang ketiga, komunikasi yang jelas. Bukan saya rasa, saya pikir, saya kira. Itu semua kalimat-kalimat asumtif. Oke? Hindari sekali lagi. Dalam pernikahan, hindari semua atau tiga kata itu. Anda sebagai leader komsel, hindari kalimat-kalimat yang muncul di benak Anda. Tiga kata tadi. Saya pikir, saya rasa, saya kira. Oke? Karena saya pikir, saya rasa, saya kira. Itu background-nya, asumsi. Komunikasi yang jelas. Oke? Nggak ada yang nggak selesai tanpa komunikasi. Oke? Semuanya akan selesai dengan komunikasi. Selama Anda mengkomunikasikannya. Nah, makanya lihat, semua asumsi berujung pertikaian. Semua asumsi berujung pertengkaran. Bukan cuma konflik, tapi berujung pertengkaran. Komunikasi yang jelas. Yang keempat, nggak menghakimi, menyalahkan. Karena kenapa, Bapak Ibu? Karena pada saat Anda mulai bangun asumsi nomor tiga, pasti Anda akan cenderung menyalahkan yang berangkat dari asumsi Anda. Dan fatal akibatnya pada saat Bapak Ibu rekan-rekan menyalahkan pasanganmu, berangkatnya itu dari asumsi. Fatal. Oke? Nggak menghakimi, nggak menyalahkan. Kenapa? Karena komunikasinya jelas. Berikutnya apa yang kelima? Nah, yang kelima Bapak Ibu. Menurut firman Tuhan, Roma 12 ayat 18 sampai 21, cari solusi. Bukan memperbesar masalah. Sebab kenapa? Masalah udah terjadi, solusi belum ketemu. Jadi yang Anda upayakan bukan apa yang sudah ada. Yang Anda upayakan itu bukan apa yang sudah terjadi. Yang harus Anda upayakan adalah bagaimana memanage atau bagaimana menyikapi apa yang sudah terjadi.
Karena yang sudah terjadi itu Anda nggak bisa ubah. Yang sudah terjadi itu nggak bisa Anda apa-apain. Fokus aja cari solusinya. Bukan fokus berkonfliknya. Apalagi memperbesar masalah. Yang keenam. Yang keenam. Bapak Ibu tahu nggak? Belajarlah mengusahakan kesepakatan. Bagi saya, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Anda tanya malam hari ini, Pastor Jeffrey, Pak Jeffrey, apa bukti komunikasi kami sehat? Gampang. Alkitab bilang gini, indikator pertama komunikasi yang sehat adalah mudahnya bersepakat. Oke, saya ulang. Indikator komunikasi yang sehat itu terindikasi dari gampangnya saya dengan istri bersepakat. Makin susah bersepakat, makin problem di komunikasi. Oke, kenapa? Karena nggak ada kejelasan di situ. Berdasarkan asumsi. Dan yang terakhir adalah belajar menerima dan mengampuni, Bapak Ibu. Nggak ada cara lain untuk bagaimana menyikapi, bagaimana memanage sebuah konflik. Bapak Ibu, saya banyak salah? Banyak. Ya, jadi nggak usah hitung-hitungan kesalahan, Bapak Ibu. Suami saya banyak salah, istri saya banyak salah. Sama. Kalau suami hitung ke istri, istri hitung sama suami, gimana kalau Tuhan yang hitung? Nggak ada pemenangnya, Bapak Ibu. Nggak ada pemenangnya. Oke, saya berharap 7 poin ini menjadi cara yang terbaik dan terefektif. Berangkat dari Roma pasal 12, saya ambil ayat 18-21. Belajar, menerima, dan mengampuni. Nggak ada cara yang terbaik dan yang terakhir. Saya tulis ini. Kehidupan yang damai bukanlah kehidupan yang tanpa konflik. Ya, melainkan kehidupan dengan konflik yang terkelola dengan cara yang efektif. Oke, sekali lagi. Kehidupan yang damai bukanlah kehidupan yang tanpa konflik, melainkan kehidupan dengan konflik yang terkelola dengan cara yang efektif. Oke, baik Bapak Ibu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya Ya, puji silakan. Tuhan. Dan terima kasih, Pastor Jeffrey. Pastor Jeffrey, ada beberapa pertanyaan yang Pastor harus jawab nih. Siap. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama, Shalom Kak, mau tanya bagaimana mengatasi suami yang sering marah-marah nggak jelas, diem, nggak mau ngomong, salah saya di mana? Makasih Kak, GBU. Wow. Ya. Pertanyaannya singkat, penuh ancaman. Ya, baik, saya akan jawab. Terima kasih pertanyaannya. Ya, gimana cara menyikapi suami yang marah-marah? Ya, bahkan marahnya dari terbit matahari, belum sempat terbenam, terbit lagi. Ya, baik, Bapak Ibu, teman-teman. Ada 3 cara terbaik. Gimana seorang istri menyikapi suami yang marah-marah. Yang pertama, Bapak Ibu, please jangan lupakan kebocoran area spiritual pasti mencenderungkan pasangan Anda terpimpin oleh daging. Semua aktivitas-aktivitas amarah, Alkitab bilang, itu sumbernya satu. Karena nggak terkoneksi dengan sang sumber kasih. Bagaimana mungkin saya terkoneksi dengan sumber kasih yang lahir dari aktivitas saya adalah amarah? Oke, jadi yang pertama, saya titip pesan buat ibu-ibu, tolong doakan suami Anda. Oke, pertempuran ini yang tadi aktivitas marah-marah itu, oke, nggak bisa pertempurannya itu hanya dengan head to head melihat tajuk persoalannya di mana. Bawa mereka dalam doa, oke? Karena Alkitab bilang jelas, doa itu bisa menjamah apa yang nggak terjamah. Oke, yang pertama bawa itu dalam doa. Yang kedua, ya, yang pertama intimacy, spiritual intimacy. Nah, yang kedua adalah bentuk komunikasi. Nah, saya curiga. Ya. Komunikasi yang Anda tawarkan, yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan kepada pasangan, itu cenderung komunikasi yang sifatnya, misalnya, menghakimi. Nah, itu sebabnya, Bapak Ibu. Yang kedua, seringlah bikin pertanyaan bukan pernyataan. Ambil contoh.
cara bertanya yang salah. Pah, kamu kok marah-marah sih? Emang kenapa? Masalah kamu di mana kok marah-marah? Nah, itu Anda bikin masalah baru. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau jenis pertanyaan Anda itu gini, Pah, kok akhir-akhir ini kamu kok marah-marah? Masalahnya itu di mana? Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Harapan Anda adalah Anda ingin menolong pasangan Anda, tapi Anda bikin masalah baru. Kenapa? Cara Anda bertanya nggak tepat. Ambil contoh, cara yang tepat gimana? Pah, beberapa waktu terakhir ini, kamu terlihat banget temperamen. Apa yang bisa aku bantu? Atau ada masalah apa? Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Dan ingat, komunikasi itu bukan cuma melepaskan kata. Komunikasi itu bukan memilih kata, bukan hanya memilih kata, tapi komunikasi itu adalah tension atau intonasi. Jadi biasanya, maaf Bapak Ibu ya, katanya udah tepat, kalimat yang dipilih udah benar, intonasinya salah, terlalu sering overtone. Epafras. Ya, 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 nada dasarnya itu bukan nada dasar rendah, langsung overtone 2 kali. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi yang ya. pertama, spiritual intimacy, yang kedua komunikasi, nah yang ketiga, oke, yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan area-area mana yang cenderung memantik emosi berulang dari suami. Anda mesti perhatikan. Apalagi konteks tadi, ya, konteks tadi itu gini, suami diam. Oke, suami diam. Nah, ajak bicara udah konteks 2. Membangun kehidupan spiritual terkoneksi dengan Tuhan dan rohnya, 1. Nah, yang ketiga, perhatikan aktivitas perilakunya. Perhatikan baik-baik di area-area mana yang mencenderungkan seringnya suami itu terpicu marah. Oke ya. Nah, di aktivitas-aktivitas itu coba kenali, Bapak Ibu. Apalagi dengan kondisi tadi, suami nggak mau ngomong. Semoga menjawab, Pak Eva Pras. Ya, oke, thank you, Pastor. Iya, Semoga terjawab ya bagi yang menanyakan. Pertanyaan berikutnya, apakah forgiveness harus berarti reconciliation? Kondisinya ditipu oleh ipar sendiri dan dia sama sekali tidak merasa bersalah. oke. Ulang dua kalimat pertama tadi apa, Pak Eva? Apakah forgiveness Oke. harus berarti reconciliation? Iya. Nah, sebelum saya menjawab apakah mengampuni forgiveness, oke, adalah bentuk harus yang dilakukan sebagai bentuk rekonsiliasi akibat isu yang tadi, oke. Saya mau geser dulu sebelum masuk pada isu itu. Gini, Bapak Ibu, yang mesti kita pahami, mengampuni itu bukan melupakan. Bukan. Mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu sifatnya melepaskan. Oke? Nah, artinya bahwa perilaku orang terhadap saya, kalau dalam hal ini, itu hutang piutang ya, Pak Epa ya? Betul ya? Iya. Iya. Kalau isu itu, Bapak Ibu, dan apalagi orang yang melakukan itu nggak merasa berhutang gitu ya, nggak merasa salah. Nah, coba Bapak Ibu saya kasih 2 opsi buat yang bertanya. Yang pertama, kalau konsepnya mengampuni, ya kita melepaskan. Benar-benar rilis. Benar-benar rilis. Oke? Yang kedua, itu yang pertama. Benar-benar kita rilis. Nah, yang kedua, lakukan negosiasi dengan win-win solusi. Win-win solution. Nah, lakukan upaya itu, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar langsung mengampuni dan melepaskan, bukan. Tetapi ada upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, saya nggak bisa menjawab secara detail, Pak Eva Pras ya. Kenapa? Karena konteks yang ditanyakan itu perlu interaksi. Tapi saya kasih 2 pagarnya. Yang pertama, ya benar-benar merilis, mengampuni orang yang kemudian punya persoalan dengan kita. Tapi yang kedua adalah, sudah melakukan proses win-win solution nggak?
Sudah mengupayakan terjadinya negosiasi nggak? Nah, kalau itu udah terjadi dan ada upaya-upaya yang kemudian ada tindak lanjutnya, it's okay. Tapi kalau memang sampai satu waktu, satu saat, memang nggak ada solusi. Coba pertanyaannya apa? Emang ada solusi dengan kejatuhan dosa kita? Nggak ada. Solusinya Yesus harus mati. Kebayang Bapak Ibu contohnya? Nggak ada solusinya. Coba, saya membalas dosa saya sendiri. Saya menebus dosa saya sendiri. Lah gimana? Lawang saya berdosa kok. Gimana cara menebus dosa saya? Jadi nggak ada solusi terhadap kejatuhan. Nggak ada. Satu-satunya solusi kejatuhan adalah penebusan. Kebayang Bapak Ibu ya? Nah itu. Semoga menjawab. Ya, thank you, Pastor. Ya, Selanjutnya, bagaimana cara mendorong pasangan agar mau lebih aktif untuk membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa sehari-hari dan komunitas, karena sifatnya introvert. iya. Nah, kabar baiknya, intimacy dan community itu nggak ada kaitannya dengan introvert, extrovert, kluivert, ya, pelatih timnas Indonesia, ya, nggak ada kaitannya, ya. Isu spiritualitas dan isu komunitas itu nggak ada kaitannya dengan perilaku personality, nggak ada. Karena kalau saya menyatakan itu berkorelasi, berarti kita sedang mengizinkan dong orang-orang yang sifatnya introvert tadi, oh berarti nggak perlu bangun hubungan. Kebayang? Bapak Ibu paham maksud saya ya? Jadi isunya itu bukan personalitinya dulu, bukan. Bukan. Tapi isunya itu adalah kerinduan. Oke? Kerinduan dong. Misalnya gini Bapak Ibu. Saya introvert, tapi saya punya kerinduan bertumbuh. Kira-kira saya terhubung nggak? Saya introvert, tapi saya ingin kenal. Nah, ini ada ya beberapa nama yang saya lihat saya kenal. Saya misalnya ingin kenal siapa misalnya Suci dan Anak yang udah lama nggak ketemu saya gitu ya. Lama nggak ketemu gitu. Ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Saya mengupayakan dong. Itu nggak ada hubungannya dengan saya introvert. Yang ada adalah kerinduan saya bertumbuh. Makanya saya berupaya mengkoneksikan diri kepada yang bersangkutan. Jadi yang pertama menurut saya, bagaimana caranya adalah pertama, nggak ada cara terbaik selain membangun kerinduan. Nah, dugaan saya, maafkan, bukan menghakimi, bukan dugaan saya, kerinduannya belum tumbuh, belum muncul. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kalau kemudian menyikapi pertanyaan tadi, berarti istrinya ekstrovert dong. Nah, please, istri-istri yang ekstrovert, ditemani. Jangan dibiarkan sendiri. Kita minta suami kita ikut komsel. Kita minta suami kita punya intimasi. Lah, kita sibuk sendiri. Kita nggak menemani pasangan kita. Kebayang Bapak Ibu ya? Kita menuntut perannya, tapi kita sebagai istri nggak jalankan fungsi kita. Kebayang Bapak Ibu ya? Jadi bagaimana suami berperan, sejauh bagaimana istri berfungsi juga. Ya. Makanya fungsi dan peran nggak bisa dilepas. Saya ulang. Sejauh mana suami Anda berperan, suamimu berperan, sejauh istri berfungsi. Nah, kalau istri nggak jalankan fungsinya, gimana suami jalankan perannya? Ya. Semoga menolong. Ya, thank you, Pastor. Ya, Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Shalom, bagaimana cara memulai komunikasi sama pasangan atau keluarga atau teman yang suka silent treatment dan cut off kalau ada masalah? ya. Yang pertama, temukan pembicaraan-pembicaraan yang menarik perhatian dia. Oke, saya ulang. Jadi fokus pembicaraan, fokus aktivitas komunikasi itu pada aktivitas-aktivitas yang lawan bicara kita sukai. Oke? Dan maaf Bapak Ibu, seringkali kita itu, begitu kita tahu lawan bicara kita itu suka membicarakan A, topik A, kita terlalu berlebihan sampai kita nggak punya boundaries. Paham Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, please pahami
boundariesnya orang lain. Pahami boundariesnya lawan bicara kita. Sekalipun kita telah menemukan apa yang menjadi topik kesenangan, topik pembicaraan dia. Ada boundariesnya, Bapak Ibu. Karena kalau kita terlalu banyak nanya, kita terlalu involve nanti, itu nanti mengganggu apa? Privasinya orang. Nah, kalau dalam konteks tadi, Pak Eva, apakah konteks yang dimaksud ini konteks pernikahan? Eh, nggak Kalau pertanyaan nggak tadi dijelaskan. nggak dijelaskan ya. Nah, Lebih ke mungkin komunikasi aja sih, komunikasi sama pasangan sih. oke, komunikasi sama pasangan. Yang sifatnya memang pasangan silent ya. Ya, Nah, saya juga titip pesan, bapak-bapak. Saya titip pesan kepada pria-pria. Ingat baik-baik, Tuhan kita itu Tuhan yang senang mengkomunikasikan kerinduannya sama kita. Kebayang nggak kalau Tuhan diam? Saya ulang ya, kebayang nggak tiap kali kita ajak bicara Tuhan diam? Oke? Nah, sekarang saya titip pesan buat, karena ini yang bertanya pasti istri, perhatikan baik-baik pola asuh masa lalu. Ada beberapa suami yang berangkat dari pola asuh masa lalu di mana sebagai seorang pria atau sebagai anak, nah, nggak punya ruang untuk kemudian si anak mengkomunikasikan sesuatu. Nah, itu dalam konteks keluarga asal. Sehingga si suami ini bertumbuh pada akhirnya jadi pria yang kesulitan mengkomunikasikan sesuatu. Kenapa? Ada perilaku asal dari keluarga asal. Yang kedua, kenapa kemudian diam? Silent treatment, kenapa diam? Yang kedua, bisa aja ada sebuah pengalaman-pengalaman yang terkait dengan pasangan kita di mana dia mengalami kelelahan karena seringnya ditegur, dikoreksi, dihakimi. Buat ibu-ibu, buat istri-istri, gimana cara suami bisa berkomunikasi kalau setiap kali komunikasi dikoreksi terus? Ya, kebayang nggak? Lama-lama istri-istri diam nggak? Maaf, suami-suami diam nggak? Pasti diam. Kenapa? ya, Karena setiap kali bicara diinterupsi. Setiap kali bicara belum tuntas dikoreksi. Nah, hati-hati interupsi dan koreksi. Hati-hati. Lebih baik membangun komunikasi dan koneksi. Caranya gimana? Dengarkan sampai tuntas. Berharap menolong, Pak Eva Pras. Saya berupaya menjawab oke. sepraktikal mungkin. Ya, thank you, Pastor. Ya, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana atasi suami yang selalu salahin istri, nuntut istri sempurna, utamakan orang tua, saudara-saudaranya dalam hal materi, tapi kondisi uang pas-pasan, akhirnya suami kasar dan kotor. ini Pak Eva Pras dari tadi kok yang nanya ibu-ibu terus ya? Ibu-ibu semua ya, bapak-bapak belum nih. Mungkin Aduh, di akhir nanti kebayangkan. Udah bapak-bapak baru keluar semua. 7 pertanyaan, ya. Problemnya istri semua, ya. Istri ngalamin problem, ya. Ya. Eh, Pak Eva, coba kalimat penutupnya tadi apa? Saya mau make sure biar nggak salah. Eh, eh, apa eh, Suami selalu mengutamakan orang tua dan saudara-saudaranya dalam hal materi, tapi kondisi keuangannya pas-pasan. Akhirnya suami kasar dan kotor. Oke, oke, berarti ini isu keuangan ya. Ya, Oke. Nah, buat yang bertanya, ya, saya memberikan beberapa panduan, ya, beberapa panduan. Kalau itu konteksnya, soalnya di dalam pertanyaan itu ada 2 isu. Pertanyaan itu ada 2 isu. Yang pertama, isu hubungan dengan keluarga suami. Yang kedua, isunya isu keuangan. Nah, ya, saya akan mencoba menjawabnya dari dua, dua isu ini. Kalau itu terkait dengan keluarga asal, oke, Bapak Ibu, buat suami-suami saya titip pesan. Alkitab bilang kalau nikah, kita akan meninggalkan orang tua kita dan bersatu dengan istri kita. Bersatu dengan pasangan kita. Nah, ternyata kebersatuan itu melepaskan berkat. Nah, saya menduga sekali lagi,
Kenapa kita kering blessing? Kenapa kita ngalami kekeringan berkat? Karena kita nggak ngalami unity. Kita lebih bersatu dengan keluarga kita, keluarga asal kita, tapi kita nggak pernah bersatu dengan pasangan kita. Paham kira-kira sampai sini Pak Epa? Pak Epa, nangkap maksud Ya, saya? ya. Nangkap, nangkap. Jadi, saya lebih mengakomodir keluarga saya daripada saya dengan istri saya. Nah, sementara Alkitab bilang, alur berkat coba apa? Sebab kesanalah Allah memerintah berkat-berkatnya dicurahkan. Rukun bersama. Amin. Rukun bersama itu isunya apa? Ya suami dan istri. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita berupaya membangun kerukunan dengan keluarga kita, tapi kita nggak pernah membangun kerukunan dengan pasangan kita. Nah, sementara Alkitab bilang, kerukunan itu dalam kebersatuan. Nah, kebersatuan yang dimaksudkan di sini adalah apa? Kalau kita udah menikah, ya kita tinggalkan orang tua kita, bukan nggak menghormati mereka. Tetapi secara struktur otoritas, udah sama, sejajar. Karena udah keluarga baru. Kebayang sampai situ? Bayang. Ya, jadi saran saya buat istri yang eh, bertanya ini, ya itu secara kerangka berpikir firmannya. Tapi buat buat yang bertanya, ibu yang bertanya, siapa wanita yang bertanya ini, saya pikir untuk menyikapinya, coba nggak ada cara lain loh. Coba ajak bicara suami Anda. Karena nggak bisa, kalau nggak mengkomunikasikan itu nggak bisa. Tapi balik lagi, cara mengkomunikasikan itu penting. Oke? Cara mengkomunikasikan itu penting. Caranya gimana? Ada 3T. Oke? Cara komunikasi yang benar itu 3T. T yang pertama, truth. Kebenaran. Sampaikan truth-nya, bukan asumsinya. T yang kedua, tension. Oke? Tension itu apa? Nada bicara, gestur bicara. Oke? Itu penting. T yang terakhir, yang ketiga adalah time. Anda mesti tahu pada saat kapan waktu yang tepat untuk mengkomunikasikannya. Truth-nya bagus, tensionnya udah oke, time-nya nggak tepat. Ya Ya. nggak tepat. Ya coba bayangkan, 1 dan 3 oke, 2 nggak oke. Nggak bisa juga. 2 dan 3 oke, 1 nggak oke. Ya berdasarkan asumsi berarti. Ya. Semoga menolong. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Ya, Kalau tadi kita ngomongin hubungan suami istri, sekarang ada di kantor, Pastor. Bagaimana menghadapi pimpinan di kantor, suka mencaci maki kalau marah. Kadang kita sendiri tersulut untuk melawan. Bagaimana caranya kita menghadapi ini? oke. Pertama, jangan fokus pada perilakunya. Ya. Kenapa? Karena sejauh kita fokus pada perilaku, kita akan gagal melihat akar masalahnya di mana. Oke? Saya titip pesan Bapak Ibu, minta anugerah dan kekuatan dari Roh Kudus sendiri, untuk kita nggak fokus pada manifestasinya. Oke? Tapi fokuslah pada akar masalahnya. Karena kan nggak mungkin saya usulkan gini, kalau udah nggak betah keluar aja. Kan nggak mungkin. Kebayang ya, Pak Epa ya? Ya. Itu bukan solusi. Gitu. Makanya karena kita itu telah ada di perusahaan itu, kita punya pimpinan seperti itu, Bapak Ibu nggak usah fokus, teman-teman nggak usah fokus sama perilakunya. Saya pernah ngalamin itu kok. Oke, waktu saya kerja di bank asing, di sebuah bank, branch manajernya itu pokoknya tiada hari tanpa marah. Dan marah itu dia mengkoleksi semua yang ada di kebun binatang. Ragunan dia koleksi, Taman Safari dia koleksi. Ya, dia ucapkan itu setiap hari. Nah, fokus saya bukan pada perilakunya. Kenapa? Ya itu udah jadi tabiat dan habitnya. Fokus saya pada apa? Pada pesan yang dia sampaikan itu apa. Ya. Nah, itu yang kemudian saya coba perbaiki, saya coba penuhi. Nah, bisa saja gimana Ya. caranya. Yang pertama, jangan fokus pada manifestasinya, jangan fokus pada ekspresi perilakunya, jangan. Tapi fokuslah pada apa pesannya, apa akar masalah yang diharapkan, yang ingin diinginkan atau yang diharapkan oleh oleh
si bosnya itu. Saya pikir itu hal yang praktikal. Fokus Ya, pada akar. oke. Ada nyambung lagi ya, Pastor. Jika Boleh. pimpinan mengambil suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan memaksa kita untuk mengikutinya, apa yang harus kita lakukan? Oke, yang nggak sesuai dengan aturan itu, pertanyaan saya, yang dimaksud aturan itu berarti kan policy, kebijakan. Ya, Oke, nah pertanyaan saya, sekarang saya balik. Yang dimaksud dengan melanggar aturan itu apakah melanggar firman? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan atasan ini atasan puncak atau atasan departemen? Nah, itu butuh butuh jawaban saya. Kebayang ya? Jadi sekali lagi, melanggar aturan itu aturan yang dimaksud itu apa? SOP kantor, policy kantor, kebijakan kantor yang sudah dituangkan dalam bentuk SOP, atau melanggar firman kebenaran. Nah, yang mana? Yang mana? Gitu. Kalau itu terkait dengan melanggar aturan SOP yang sudah disepakati, ya ingatkan dong. Oke? Ingatkan dong. Karena kalau Anda diam, berarti maaf kata Bapak Ibu. Berarti kita sedang menyetujui loh. Saya ulang ya. Kalau kita diam, kita nggak mengkomunikasikan, berarti dianggap Anda setuju. Dan itu nggak salah loh, kemudian orang berasumsi Anda setuju loh. Karena Anda diam. Apalagi itu atasan Anda yang tiap hari ketemu Anda. Oke ya? Jadi kalau itu melanggar aturan, melanggar SOP, tunjukkan dong, komunikasikan, Pak, maaf, eh, apa yang Bapak putuskan untuk kami lakukan, itu nggak sesuai dengan kebijakan, Pak, yang sudah disepakati. Gimana, Pak? Oke ya? Kalau melanggar aturan, oke ya? Nah, tapi kalau melanggar firman, ya bagi saya simpel. Bagi saya simpel. Saya nggak akan mengikutinya. Dan ya, pastikan saya tetap menghormati atasan sebagai struktur otoritas saya. Seperti itu, ya, ya. Oke, ya, thank you, Pastor. Semoga ya, menjawab bagi yang bertanya. Balik lagi ini ada seorang suami ya, Pastor. ya. Shalom, saya seorang suami ingin bertanya bagaimana menjadi seorang imam keluarga yang bijak dan penuh kasih. Wow, saya bahagia banget pertanyaan ini. Pertanyaan ini bukan karena ingin cari solusinya saja. Pertanyaan ini itu pasti datang dari sebuah kerinduan. Ya, Appreciate buat yang bertanya. Makasih Pak buat pertanyaannya mewakili pria-pria di ruangan ya, ini ya. Ya. Nah, bagus baik. Gimana kita sebagai suami menjalankan fungsi imam? Oke ya, betul ya, Pak Epa ya? ya, Oke. betul. Ada beberapa fungsi imam, suami sebagai imam di Alkitab. Yang pertama, ya ada 3 fungsi imam. Yang praktikal aja menjalankannya. Saya juga mencoba mempraktikannya. Lakukan 3 hal ini, karena 3 fungsi imam ini datang dari firman Tuhan. Yang pertama, imam itu berfungsi berdoa. Jadi kalau ditanya, Pastor Jeff, gimana caranya saya sebagai suami menjalankan fungsi imam? Berdoalah. Oke? Berdoa itu Anda nggak usah pamerkan. Sebab dengan sendirinya waktu Anda berdoa, Anda terlihat. Pertanyaannya gini, gimana cara terbaik untuk menjalankan fungsi imam? Berdoalah. Sebab waktu Anda berdoa, istri dan anak-anak Anda ada di bawah tudung otoritas. Karena waktu suami berdoa, suami sedang menghadirkan, mendatangkan kuasa sumber berkat itu tercurah dalam kehidupan pernikahan Anda. Nah, memang gitu. Suami itu kalau dia nggak berdoa, pasti dia berdosa. Yang kedua, yang kedua, tugas imam yang kedua bukan cuma berdoa. Tugas imam yang kedua mendengar. Nah, bapak-bapak, belajarlah mendengarkan istrimu, belajarlah mendengarkan anak-anakmu, karena biasanya bapak-bapak itu hanya mau dengerin istri kalau ada maunya. Bapak-bapak itu mau dengerin anak-anaknya kalau ada maunya. Dan mendengarkan sampai tuntas. Oke?
Cara mendengarkan sampai tuntas gimana? Oke, simple. Dalam waktu Anda mendengarkan, pasangan Anda bercerita, anak-anak Anda bercerita. Coba temukan bahasa perasaannya apa. Apa yang dia rasakan. Yang kedua, apa yang dia inginkan. Udah, dua itu aja. Apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan. Oke, mendengarkan. Yang ketiga, fungsi imam yang ketiga adalah melayani. Saya titip pesan, Pak, setelah ini putuskan, saya akan melayani istri saya. Saya akan melayani anak-anak saya. Nah, itu tiga fungsi bagaimana imam menjalankan perannya. Suami menjalankan perannya. Oke, berdoa, mendengar, dan melayani. Itu, Pak Epa. Ya, thank you, Pastor. Eh, saya ini yang di sini semuanya udah berkeluarga, sudah ada pasangan semua. Ini pertanyaannya eh, semakin dalam lagi, Pastor. Ya, Bagaimana pandangan Pastor tentang pernikahan tanpa seks? Bagaimana memperbaikinya? pernikahan tanpa Seks, seks. ya. Oh, oke. Em, saran saya yang bertanya, cari orang terdekat. Saya sering, saya sering banget eh, apa beberapa kali menangani kondisi ini. Nah, biasanya gini, Bapak Ibu, rekan-rekan, pernikahan tanpa seks itu yang pertama, ada trauma. Yang kedua, ada kekecewaan. Ya, saya ulang. Pernikahan tanpa seks itu sumbernya dua. Pertama, trauma. Yang kedua, kekecewaan. Nah, ini kalau suaminya yang bertanya, berarti istrinya yang nggak ngasih. Kalau istrinya yang bertanya, berarti istrinya juga yang punya problem. Kebayang ya? Kenapa? Karena, maaf kata Bapak Ibu, suami nggak mungkin nggak memberikan ya. Gitu. Pada dasarnya, karena secara penelitian itu memang faktanya. Jadi, bereskan trauma masa lalu, lalu bereskan kekecewaan. Karena biasanya pernikahan tanpa seks, karena seks itu, Bapak Ibu, bukan aktivitas seksualnya. Karena seks itu adalah komunikasi. Dan rata-rata, semua pernikahan yang problem di komunikasi, pasti problem di seksual. Saya ulang ya, ini prinsip. Rata-rata suami istri yang punya kecenderungan problem di komunikasi, pasti kok problem di seksual. Kenapa? Karena seks itu bukan aktivitas saja. Seks itu Alkitab bilang apa? Pertama, communication. Oke? Seks yang kedua, recreation, rekreasi. Oke? Yang ketiga, seks itu apa? Reproduksi. Reproduction, recreation, dan communication. Nah, seperti itu. Jadi bereskan dua hal itu. Semoga menjawab, Pak Eva. Oke, thank you, Pastor. Pertanyaan berikutnya, kalau pas konflik, pasangan maunya didiemin dulu, bilangnya nanti kalau udah adem baru dibicarakan. Tapi ternyata diem-diemnya sampai berhari-hari. Sayanya jadi negatif gitu. Jadi harus bagaimana, Pastor? Oke, harus bagaimana? Kalau memang itu disepakati bersama bahwa suami maunya diam dulu, ya berarti dia silent. Berarti kan ada kecenderungan kalau di grafik tadi, di pola tadi menghindar kan? Avoid, ya. Sementara istrinya itu pingin bersegera menyelesaikan. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, kasih jeda waktu. Nah, waktu si suami berkata gini, dia delay, Bapak Ibu nggak ada salahnya maklumi, tapi tolong tanya sama suami Anda. Oke? Ya udah, kalau gitu, Papa, kamu pingin dibicarakan berapa hari ke depan? Kebayang ya? Sekali lagi, jadi di delay nggak apa-apa, maklumi, ya. Tapi tanya, ya udah, kalau gitu saya akan tanya besok ya. Kita akan diskusikan besok. Nah,
Itu caranya. Jadi Anda follow up, bertanya. Oke ya. Nah, buat suami-suami, coba belajar menyelesaikan masalah. Karena masalah itu nggak pernah selesai karena dihindari. Saya kasih tips. Gimana cara memperbesar dan memperberat masalah? Tumpuklah masalah itu. Oke? Semakin Anda tumpuk masalahnya, Anda sedang membawa diri Anda dan pernikahan Anda pada jurang kehancuran. Oke, kenapa? Karena masalah yang ditumpuk itu seperti barang yang ditumpuk di gudang. Kalau barang itu ditumpuk di gudang, masih hanya 3, 5, 6 barang. Terlihat nggak? Terlihat. Gampang nggak nyarinya? Gampang. Tapi kalau tumpukan barang itu udah sebesar sebanyak ruang gudangnya, Anda akan susah mencarinya. Kenapa? Udah ada banyak tumpukan dan untuk menemukannya Anda harus bayar harganya. Oke ya. Semoga menjawab. Ya, semoga menjawab. Oke, thank you, Profesor. Ya. Ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Suami lebih memilih tinggal dengan keluarganya setelah menikah. Meski kami sepakat untuk pindah, komunikasi kami juga tidak baik. Dia jarang memberi kabar. Oke. Jadi harus bagaimana? Ya, yang saya mau tanya, ini masih tinggal di rumah keluarga atau? Seharusnya sih masih tinggal di keluarganya ya, keluarga Oke. suami. Baik, berarti suami istri ini masih numpang atau cuma Ya. suaminya? Kalau dari pertanyaannya, Pak. Kalau dari pertanyaan sih suami lebih memilih tinggal sama keluarganya, berarti mereka sudah kesepakatannya tidak terjadi ya. Harusnya mereka Oh, pisah dari keluarga, tapi si suami maunya tinggalnya sama keluarganya. sementara istrinya? Tidak mau berarti. Oke, waktu Tapi mau istrinya nggak nggak mau mau, harus tinggal bareng. Iya. oke. Saat ini berarti masih join atau pisah? Join sama keluarganya berarti. Oh, join sama Bareng, bareng, keluarga. bareng. Ya. Bareng ya. Nah, Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan saya nggak bisa jawab secara tepat atau mungkin secara detail karena saya butuh interaksi. Ya, sehingga saya akan mencoba menjawab ya. Nah, buat suami istri yang punya kesepakatan tinggal bersama dalam arti sendiri, itu itu yang benarnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, cuman ada beberapa kondisi diizinkan kalau kemudian suami istri numpang di rumah keluarga. Dalam hal ini orang tua. Yang pertama, karena kondisi ekonomi. Belum mampu punya rumah sendiri. Nah, kalau konteks tadi kan disepakati kan. Nah, saya nggak tahu apakah udah punya rumah apa belum. Kebayang nggak Pak Epa ya? Jadi saya nggak punya Ya. jawaban tuh. Nah, saya anggap belum punya rumah ya, sehingga masih harus numpang. Tapi kesepakatannya pisah. Nah, masalahnya kalau memang belum mampu, ya mau nggak mau. Nah, untuk kondisi itu bikin target. Kapan harus keluar? Karena kalau nggak ada target, yang akan selamanya di situ. Tapi yang kedua, kalau memang kondisi orang tua sakit, kondisi orang tua udah tua dan nggak ada siapa-siapa, ya nggak ada salahnya untuk kemudian anak tinggal bersama dengan orang tua. Nah, saya membatasi jawaban sampai di bagian itu karena saya nggak tahu kondisi realnya. Apakah yang dimaksud di sini memang belum bisa beli rumah, atau kondisi orang tua yang memang menghendaki anaknya tinggal di rumah karena kondisi orang tua yang udah tua dan sakit. Saya nggak tahu. Saya nggak menemukan catatan itu, Pak Epa. Tapi idealnya memang harus pisah karena memang jelas Alkitab bilang kamu akan berpisah dengan orang tuamu. Itu jelas dan bersatu dengan istrimu. Jelas itu. Itu berpisah itu bukan cuma isu gini, berpisah tempat saja, tetapi berpisah secara apa? Fisik gitu. Kebayang ya? Jadi bukan cuma sekedar tempat gitu ya, tapi tetap menghormati. Seperti itu. Pak Epa, ada 2 pertanyaan di kolom chat. Apakah kita bisa menjawab singkat? Ya. Ini ya boleh. Ini saya juga baru baca. Ini Ya. bagus. Sudah melakukan 3T tadi.
True Mm-mm. attention sama time, komunikasi, tapi suami egois karena merasa dia yang cari nafkah, jadi harus nurut semua kemauan suami. Fungsi suami tidak berperan dalam rumah tangga, hanya kerja dan main HP. Jadi harus bagaimana, Esther? Iya, eh, Bapak Ibu, buat Ibu yang bertanya ini, ya, saya akan membacakan satu ayat, ya, 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1, saya bacakan. Demikian juga kamu, 1 Petrus 3 ayat 1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, yang menarik perhatian saya, tidak pernah tercatat di Alkitab, istri itu dimenangkan oleh kelakuan suami. Saya ulang ya, saya nggak pernah ketemu di Alkitab, istri itu dimenangkan oleh kelakuan suami. Yang ada, suami dimenangkan karena kelakuan istri. Nah, pertanyaan ini bagus. Terus gimana? Bu, saya encourage Ibu untuk yang pertama. Walaupun saya tahu nggak mudah, tapi Alkitab bilang tunduklah kepada suami. Oke? Nggak ditulis di Alkitab, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu yang baik. Nggak ada. Jelas Alkitab bilang, tunduklah kepada suami. Sampai situ. Apapun kondisinya. Berarti yang pertama tunduk, ketundukan kepada suami. Nah, yang kedua adalah kelakuan. Nah, saya tahu seperti ini nggak mudah. Nggak mudah. Tapi saya berharap kepada ibu yang bertanya ini, ya, please Bu, ibu menjalankan peran-peran ibu, karena ibu bertanggung jawab kepada Tuhan. Oke, bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, nggak ada cara terbaik selain mengambil waktu mendoakan suami. Pertama, tetap tunduk. Yang kedua, kelakuan kita sebagai istri. Yang ketiga, mengambil waktu untuk berdoa. Karena kalau menyimak pertanyaan ini, Pak Epa, ya, kelihatannya ini telah berlangsung lama. Karena Ya, saya ngelihat, karena merasa dia yang cari nafkah, jadi harus nurut ya, semua kemauan suami. Fungsi suami tidak berperan dalam rumah tangga hanya kerja dan main handphone. Ya, hal yang lain misalnya, eh, kalau punya teman, coba ajak suami ikut komsel, usul saya, ya. Jadi istri ajak suami ikut komsel, ya, karena komsel adalah alat perubahan yang Tuhan pakai. Semoga menjawab, Pak Epa. Ada pertanyaan di ya, atas lagi satu ya. kelihatannya. Satu lagi. Oke, bagaimana kita kalau tanya suami dia diam aja tidak menjawab, jadi kita tidak tahu dia benar atau tidak, atau dia ada lakukan atau tidak. Kita kan suka keterbukaan karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Ya, gimana dengan kondisi itu ya? Kalau suami ditanya diam, nggak jawab. Jadi kita nggak tahu itu benar atau tidak, dia lakukan atau tidak. Nah, itu dua hal yang berbeda. Dia benar atau tidak sama dia lakukan atau tidak, itu dua konteks yang berbeda. Saya akan jawab Pak Epa dengan dua konteks ini. Karena dalam satu Oke, pertanyaan itu jawabannya beda. Oke, sekarang. ya, Dia benar atau tidak? Oke. Ini berarti gini. Saya ingin memastikan suami saya ini benar atau tidak. Tapi masanya dia nggak menjawab. Jadi saya nggak tahu benar apa enggak. Nah, gini. Cara yang terbaik adalah seringlah membicarakan kebenaran di rumah. Seringlah membicarakan kebenaran kepada suami. Karena dia diam saja. Berarti gini, kan kita butuh respon. Nah, masalahnya, si suami nggak memberi respon. Nah, kalau suami nggak memberi respon, oke, istri berfungsi adalah membicarakan kebenaran dalam seluruh aktivitas. Oke, membicarakan kebenaran, menunjukkan kebenaran.
dalam seluruh aktivitas kita. Benar atau tidak masalahnya? Nah, masalahnya dia tetap diam. Itu terkuncinya di situ. Ya berarti ya bahasanya kita itu kuat-kuatan kan gitu ya. Ya, ya, berarti si istri harus membicarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat tentunya ya, bukan menggurui. Nah, pertanyaannya, kita tahu dia lakukan atau tidak dari mana? Nah, Bapak Ibu, teman-teman, secara khusus buat yang bertanya, nggak usah fokus pada apa yang dia lakukan atau tidak. Nggak usah. Oke? Kenapa? Karena saya mengkhawatirkan kalau kita fokus pada apa yang apa dia lakukan atau tidak, sementara dia diam terus, memicu konflik baru. Nah, biasanya suami makin arogan. Oke? Kenapa? Karena merasa dipaksa untuk melakukan itu. Nah, usul saya, kita nggak usah fokus dia lakukan apa enggak. Nah, ini saya nggak tahu konteksnya. Oke? Saya nggak tahu konteksnya. Nah, kalau saya nggak lihat konteksnya seperti ini, ya nggak boleh ada batasan antara suami dan istri, nggak boleh. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Pak Eva kira-kira nangkap dari jawaban saya ini? Ya, Nggak boleh ada ya. batasan, karena memang suami istri kok. Begitu. Nah, seperti itu. Semoga menjawab, karena saya nggak bisa apa detil, karena memang banyak pertanyaannya ngambang. Pak Eva ya, ngambang. Karena saya tahu juga banyak pertanyaan yang sifatnya private. Saya berpikir solusinya adalah supaya pertanyaannya lebih oke gitu ya. Nah, lebih baik karena waktu ya, lebih baik saya usul untuk kemudian datang ke komsel, datang ke gereja lokal, atau mungkin datang ke komunitas, atau datang kepada mentor rohani, bapak rohani, spiritual covering, yang konselor yang kita bisa percayai untuk kita ajak bicara, kita ajak ngomong pada uh, isu-isu yang memang sifatnya private. Semoga menjawab, Pak Eva. Ya, ya, thank you, Pak Jeffrey. Ya,